Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 9 Praktikum Avertebrata Air kelas C. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berbagi satu pengetahuan mengenai fakta unik salah satu kelas yang ada di film Echinodermata. Namun, sebelum masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota di kelompok ini terlebih dahulu. Hari ini, kami akan menjelaskan tentang fakta unik lili laut. Kalian tahu gak sih apa itu lili laut? Jika dilihat dari bentuknya, ini tumbuhan atau hewan sih sebenarnya? Untuk lebih jelasnya, yuk cari tahu lebih lanjut mengenai fakta unik lili laut berikut ini. Tetap simak videonya ya. Crinoidea atau lili laut merupakan salah satu kelas yang ada di film Echinodermata. Untuk morfologi singkat dari lili laut, ia memiliki ukuran lebih dari 40 cm dan memiliki warna yang mencolok. Tubuhnya terdiri dari cakram pada sentral dan memiliki banyak lengan. Lengannya bercabang dan ada banyak ranting-ranting melingkar yang biasa disebut pinule. Cakram sentral membentuk mangkuk dengan mulut yang ada di bawahnya. Tubuhnya ditutupi oleh kulit kasar dengan tegmen yang tersusun atas lempengan kapur. Lengannya sangat fleksibel sehingga bisa membentuk cangkang dan ranting-ranting pinule dengan duri yang banyak. Tubuhnya membentuk seperti cangkir atau calyx. Gabungan calyx dan lengan disebut crown. Memiliki tangkai yang berfungsi sebagai pelekat dasar dengan substrat. Tidak memiliki pedicellaria dan madreporid. Lili laut dapat ditemui di semua ekosistem laut dari daerah pasang surut hingga pada dasar laut. Lili laut biasanya paling banyak ditemukan di terumbu karang pada zona intertidal dikarenakan oleh faktor fisik dan kimia pada masing-masing daerah. Lili laut juga biasanya menempel pada substrat, menempel di terumbu karang dan menempel di daerah tubir, sehingga lili laut ini sulit untuk ditemukan. Dari pengertian morfologi dan habitat, sebenarnya lili laut itu hewan atau tumbuhan sih? Yuk simak beberapa fakta unik dari lili laut berikut ini. Lili laut dalam bentuk dewasanya akan menempel di dasar laut dengan tangannya dan membentuk tubuh yang indah seperti bunga lili. Itulah mengapa hewan dari kelas Crinoidea ini disebut sebagai lili laut. Lili laut sering diklasifikasikan sebagai fosil hidup yang langka karena lili laut dapat berusia lebih dari 300 juta tahun. Pada era Paleozoikum, ditemukan sekitar 5.000 spesies lili laut pada saat itu. Kemudian, pada masa prasejarah, lempeng-lempeng dari lili laut diawetkan dalam bentuk fosil. Bergerak merayap di sepanjang dasar laut karena lili laut memiliki terlalu banyak lengan, sehingga terlalu berat untuknya berenang meskipun ada sebagian yang bisa berenang. Yang keempat, mereka bisa melepaskan anggota tubuhnya dengan suka hati, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan mereka juga dapat melepaskan diri dari stoknya dengan merangkak pergi tanpa adanya pengaruh buruk bagi dirinya. Yang kelima, sering dianggap flora laut karena menempel di dasar substrat atau sel-sel terumbu karang. Ada bagian bunga kecil yang terlihat seperti kaki. Di atasnya ada lengan-lengan bercabang yang terlihat seperti kelopak bunga, dan di bawahnya ada kaki kecil seperti akar. Namun, sebenarnya lili laut adalah golongan hewan terlihat seperti tumbuhan. Kelopak bunga tersebut digunakan untuk mengumpulkan makanan dan disebarkan melalui mulut yang letaknya di bagian tengah kelopak bunga. Ciri unik dari lili laut yang berikutnya adalah lili laut ini memanfaatkan arus untuk mendapatkan makanannya yang berupa plankton-plankton. Kemudian nanti ketika plankton-plankton ini sudah mendekati tubuh dari lili laut ini, kemudian nanti lili laut akan menangkapnya dengan menggunakan ciri yang terlihat seperti jari itu. Selain itu, menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, lili laut ini juga sering dijadikan sebagai tempat persembunyian untuk beberapa hewan-hewan kecil seperti lobster, udang, dan juga ikan-ikan kecil lainnya gitu. Dengan tujuan untuk melindungi diri dari predator karena mereka akan tersamarkan dengan adanya lengan-lengan dari lili laut itu sendiri. Nah, akan tetapi terkadang juga hewan-hewan yang bersembunyi di antara lengan-lengan lili laut itu juga akan dimakan oleh lili laut sendiri karena berbagai keadaan itu. Letak mulut dan anus lili laut terletak bersebelahan. Organ reproduksi lili laut terletak di bagian badannya yang akan dilepaskan ke dalam laut ketika mereka akan dibuahi. Uniknya, ada lili laut yang dibuahi secara dilarutkan. Telur-telur yang dihasilkan dikumpulkan ke dalam karung khusus yang ada pada lengannya.
telur-telur yang tadi menetas, kemudian mereka akan berenang bebas tetapi tetap menempel pada substrat. Seiring berjalannya waktu, larva-larva yang dihasilkan oleh telur-telur tadi keluar dari batang dan kemudian larva tadi tumbuh menjadi lili laut dewasa. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai lili laut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!